kita tonton videonya dulu ya. Boleh diperhatikan sambil dicatat nanti karena soal-soal yang diberikan ada di dalam video ini juga ya. Nah, ini tadi salah satu video tentang perubahan lingkungan yang terjadi oleh faktor alam dan faktor manusia. Siapa yang bisa menyimpulkan dari video tadi? Siapa boleh? Jadi selama pohon menentukan kita lebih baik menggunakan air umum. Terus kedua kita harus membuang sampah pada tempatnya karena supaya tidak merusak lingkungan. Oke, betul ya. Jadi di sini Ibu bakal ngejelasin tentang perubahan lingkungan itu apa sih? Perubahan lingkungan itu adalah terjadi karena faktor alam seperti terjadinya hujan dan terus-menerus, kemudian kemarau atau aktivitas manusia seperti membuang sampah sembarangan dan juga penebangan pohon secara liar. Pernah dengar kan penebangan pohon secara liar itu seperti apa dan bagaimana mereka itu mengapa terjadinya penebangan hutan secara liar? Ya karena mereka itu lebih mementingkan kepentingan pribadi gitu ya. Nah, di sini ada penyebab perubahan lingkungan. Penyebab perubahan lingkungan itu ada dua. Yang pertama itu adalah terjadi karena faktor alam dan juga faktor manusia. Nah, faktor alam ini contohnya hujan yang terus-menerus, kemudian akan menyebabkan banjir, terus kemarau berkepanjangan dan juga bencana alam yang dapat mengubah kondisi lingkungan. Nah, kalau faktor manusia ini penebangan hutan secara liar, contohnya kemudian pencemaran air dan udara. Pencemaran air itu pembuangan sampah secara sembarangan sehingga menyebabkan sungainya tercemar dan juga membuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan lingkungan kotor, lingkungan sekolah khususnya. Kan banyak ya anak-anak ini suka membuang sampah tidak pada tempatnya, sembarangan ditaruh di selokan, itu dapat menyebabkan banjir. Nah, kemudian dampak perubahan lingkungan. Dampak itu ada dua, dampak positif dan negatif. Nah, dampak positifnya ini kalau hujan, tanah itu akan menjadi subur kan. Terus kemudian dampak negatifnya terjadinya banjir kalau hujan terus-menerus. Terus kemudian kekeringan dan juga pencemaran lingkungan yang merugikan makhluk hidup. Nah, di sini juga ada dampak pada bumi dan kehidupan. Nah, dampaknya apa di bumi dan kehidupan? Yaitu kerusakan hutan, terus tanah longsor dan juga sumber
sembarangan, membuang sampah di rumah sembarangan, di sekolah juga sembarangan. Gitu. Itu dapat kita ubah dengan lebih produktif lagi gitu. Penggunaan air juga di rumah, penggunaan air itu harus dihemat. Kalau tidak digunakan, kemudian menanam pohon. Nah, di kegiatan di lingkungan sekolah ini kan ada ya kita program menanam pohon. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadinya banjir gitu. Nah, kesimpulan dari perubahan lingkungan ini itu perubahan kondisi alam yang terjadi karena faktor alam dan aktivitas manusia. Nah, perubahan ini juga memberikan dampak positif dan ada juga dampak negatifnya. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga lingkungan kita agar kita tidak membuang sampah sembarangan, terus menjaga lingkungan. Nah, seperti itu. Nah, di sini Ibu punya game spinner. Ini berisi soal-soal tentang perubahan lingkungan. Jadi Ibu pilih individu yang mau maju satu orang, boleh untuk memutarkan spinnernya dan juga mengambil jawaban, mengambil pertanyaan yang ada di dalamnya. Boleh langsung tulis kan? Iya, jawab. Satu, dua, merah, ambil. Gimana? Iya, benar. Sekalian dijawab dulu boleh. Salah satu cara menjaga lingkungan adalah tidak membuang sampah sembarangan. Betul apa salah? Betul. Oke, betul. Silakan sekali mengenai ada lagi yang mau? Oke, boleh. Bibi ya, silakan maju Bibi. Enggak apa-apa. Biru nih. Biru. Biru Bu, suka saya. Dampak positif perubahan lingkungan adalah Dampak positif adalah apa? Perubahan lingkungan adalah dampak positifnya yang bisa terjadi itu apa? karena menjadi subur, Nah, tadi itu tadi ya tentang perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan itu terbagi menjadi dua faktor alam dan manusia. Ya. Next, terus kita masuk ke materi tentang bahasa Indonesia, di mana ini tentang pengertian teks non fiksi. Jadi teks non fiksi itu ada yang tahu belum? Teks non fiksi itu apa? Teks non fiksi. Teks non fiksi itu dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang tidak dibuat-buat. Nah, teks non fiksi ini juga dibuat oleh orang yang dengan